Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang dimana pada hari ini saya masih diberikan kesempatan dan kesehatan serta umur yang panjang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan ini. Salat serta salam tak lupa pula kita kirimkan buat baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga salat yang kita kirimkan setiap waktunya dapat menjadi syafaat bagi kita di umur kiamat nanti. Amin. Baik, adapun tujuan saya pada presentasi kali ini yaitu mengenai tentang laporan yang saya kerjakan minggu lalu bersama dengan teman kelompok saya, yaitu dengan beranggotakan 4 orang. Nah, jadi lokasi yang kami tinjau dalam beberapa hari lalu yaitu tentang tentang lingkungan Cilalang. Nah, ada beberapa agenda pada presentasi kali ini, yaitu mengenai lingkungan Cilalang, permasalahan lingkungan, solusi permasalahan, sarana dan prasarana, dan kesimpulan. Baik, langsung saja. Sekilas tentang lingkungan Cilalang. Lingkungan Cilalang terletak pada Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, dengan 90% profesi warganya merupakan nelayan, dan selebihnya berprofesi sebagai tukang batu dan PNS. Lingkungan Cilalang termasuk wilayah padat penduduk, dikarenakan dalam satu rumah terdapat 1 sampai 3 keluarga, dan memiliki kurang lebih 400 kakak dan memiliki kurang lebih 1.200 jiwa yang tercatat dalam lingkungan Cilalang, berdasarkan hasil survei kami. Nah, ini dia peta-peta dari lingkungan Cilalang. Mungkin agak buram karena ini di Zoom. Kemudian ini batas-batas wilayahnya. Kemudian ini sarana dan prasarana ya, rumah sakit dan kantor kelurahan. Kemudian kita masuk ke dalam permasalahan yang ada di lingkungan Cilalang. Yang pertama tentang pembuangan sampah. Nah, masalah pertama yang kami temui saat sampai di lokasi pesisir pantai lingkungan Cilalang yang berletak pada Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, yaitu banyaknya tumpukan sampah yang memenuhi sebagian kawasan. Nah, menurut keterangan yang kami dapat saat melakukan wawancara dengan Pak Ahmad Ghazali Nur selaku Kepala Lingkungan Cilalang, tumpukan sampah tersebut berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan bersih. Selain itu, menurut Kepala Lingkungan Cilalang, sampah yang ada di pesisir pantai Cilalang sebagian besar itu berasal dari pembuangan sampah dari masyarakat luar. Selain itu, sebagian juga dibawa oleh arus laut. Akibat kurangnya perhatian mengenai permasalahan sampah tersebut, akhirnya sampah semakin banyak dan akibatnya tumpukan sampah ini mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu aktivitas masyarakat di sana. Sudah banyak hal yang dilakukan pemerintah di sana maupun masyarakat setempat untuk mengantisipasi atau mengatasi sampah di sana. Namun, akibat tumpukan sampah yang sudah banyak sehingga masyarakat di sana sulit untuk mengatasi masalah sampah tersebut. Kemudian kita masuk ke
permasalahan kedua dan seterusnya. Nah, permasalahan kedua yaitu genangan air. Nah, berdasarkan hasil survei kami kemarin ini, genangan air ini ada karena ada lubang di tanggul yang mengakibatkan air dapat masuk. Itu bukan semacam drainase, bukan lubang. Nah, salah satu risiko terbesar dari genangan air adalah jika tertelannya bakteri, virus, atau parasit yang menyebabkan penyakit pencernaan. Sebagai infeksi akan menyebabkan muntah atau diare. Selain itu, genangan air ini juga dapat menyebabkan terbentuknya jentik-jentik nyamuk, sehingga mempercepat pertumbuhan dan mengembangbiakan nyamuk dalam demam berdarah. Sehingga hal ini merupakan hal yang krusial karena secara tidak langsung akan berdampak negatif bagi warga sekitar Cilalang. Permasalahan ketiga yaitu kurangnya lokasi penampungan maupun tempat pembuatan perahu. Akibat kurangnya fasilitas berupa lokasi tempat penampungan atau tempat pembuatan perahu, mengakibatkan masyarakat Cilalang biasanya memarkir sampang atau perahunya di sembarang tempat yang dapat menghalangi pengguna jalan ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Adapun resahan dari masyarakat di sana, terutama para ibu-ibu, di mana mereka sulit untuk membuat taman hiasan di depan rumah dan anak-anak sulit untuk mencari lapangan buat mereka bermain akibat tempat atau lahan yang sebagian besar digunakan masyarakat Cilalang sebagai tempat menampung atau dijadikan sebagai tempat pembuat perahu. Kemudian permasalahan yang keempat, kondisi jalan di lingkungan Cilalang atau dalam kurung jalanan yang rusak. Nah, jalanan merupakan kebutuhan manusia yang sangatlah penting untuk kita sebagai manusia yang melakukan aktivitas. Jalan adalah akses menuju tempat yang dituju. Jalan merupakan fasilitas transportasi yang paling penting bagi masyarakat karena sangat berpengaruh pada kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Jalan yang rusak ini bertempat di lingkungan Cilalang. Menurut warga setempat, seringkali terjadi kecelakaan akibat jalanan yang kurang baik. Akibat kerikil lepas membuat pengguna jalan harus berhati-hati ketika melalui jalan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke solusi permasalahan. Nah, untuk solusi permasalahan pertama yaitu tentang tumpukan sampah. Adapun solusi yang dapat kami berikan dalam menangani masalah sampah di lingkungan ini yaitu menyiapkan armada sampah di lingkungan tersebut dan memberikan pandangan terhadap masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, kami juga menyarankan untuk mengadakan bakti sosial sekali dalam seminggu. Tujuan dari diadakannya bakti sosial ini yaitu agar terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain solusi di atas, tentu sangat dibutuhkan peran serta pemerintah dalam kasus ini, terutama dalam penyediaan TPA atau tempat pembuangan akhir sampah, sehingga tidak menjadikan pantai Cilalang sebagai tempat pembuangan sampah. Yang kedua, permasalahan untuk genangan air. Untuk masalah genangan air, jika masalah sampah tidak terselesaikan, maka hal tersebut dapat mengurangi adanya genangan air di tempat tersebut. Karena melihat hasil survei kami, genangan air ini disebabkan oleh banyaknya tumpukan sampah yang menyumbat drainase. Sehingga dibutuhkan pembangunan drainase di setiap titik tempat genangan air. Yang ketiga, kurangnya lokasi penampungan maupun tempat pembuatan perahu. Untuk permasalahan ini, melalui diskusi dari Kepala Lingkungan Cilalang, karena melihat juga dari hasil survei kami bahwa lahan yang kosong di lingkungan Cilalang sudah sangat sedikit. Dan jarang akibat padatnya penduduk. Adapun lahan yang kosong itu sudah ada pemiliknya dan jalan satu-satunya di mana masyarakat di sana mengharapkan bantuan pemerintah untuk menyediakan
disediakan berupa dana untuk pembelian tanah kosong seperti tanah kapling untuk tempat pembuatan atau penampungan perahu. Yang terakhir, kondisi jalan di lingkungan Cilalang itu, untuk permasalahan ini solusinya sama di poin ketiga, di mana harapan Pak Ahmad Ghazali Nur sebagai Kepala Lingkungan Cilalang beserta masyarakat di sana untuk mengharapkan perhatian dari pemerintah setempat untuk menanggulangi jalan yang rusak di lingkungan tersebut. Baik, langsung kita masuk ke kesimpulan. Langsung masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan Cilalang, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene merupakan wilayah pesisir pantai yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Di wilayah ini terdapat destinasi pantai yang indah, namun kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah tentang potensi di lingkungan ini, sehingga lingkungan ini tidak banyak dikunjungi oleh orang luar lingkungan tersebut. Oleh karena itu, kami berharap semoga masyarakat dan pemerintah dapat memperhatikan potensi di lingkungan Cilalang, agar kedepannya lingkungan ini dapat menjadi destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh orang-orang yang di luar lingkungan Cilalang. Dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan kepada pembaca untuk kesempurnaan laporan ini. Baik, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan dalam presentasi tadi. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan saya tutup presentasi dan penyelesaian tugas saya pada pagi hari ini menjelang siang dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.